Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, dengan channel kami kelompok 5 kelas A, Praktikum Bioinformatika. Sebelum memulai, seperti biasanya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri sebagai moderator, Rafki Abdi Septiadi, dan selanjutnya rekan saya. Saya Aurelia Dita Zalesha dengan NIM 221421005. Kahatil Jannah dengan NIM 2210423005. Perkenalkan, nama saya Tera Permatasari dengan akhiran NIM 3007. Saya Sabrina Silasta dengan akhiran NIM 2011. Saya Salsabila Putri Hanifah dengan akhiran NIM 2013. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai molecular doping. Itu merupakan materi satu dari sistem kami ini. Langsung saja, untuk memulai itu kita membuka website dari Foodchain, di mana di sini kita mencari senyawa yang akan kita doping itu berupa senyawa CP CP Fujigen. Langsung saja kita klik di Foodchain. Kita deh. Yang di sini kita ambil yang paling atas. Baik, untuk selanjutnya kita download fiturnya. Kita download itu dalam bentuk 3 dimensi. Kita download PDF 3 dimensi. Biasanya kita masuk ke website website atau online. Kita menunjukkan login itu kita akan login dulu. Dan ini saya sudah terdaftar. Kompon, kita ambil semen. Sebelum itu kita copy dulu email yang ada di Foodchain tadi. Ini kita ambil copy email yang di Foodchain. Kita copy. Kita masuk ke website. Di sini kita pakai yang kita copy. Setelah pakai baru kita nanti akan muncul memilih tentang PA bisa dari 0,7. Oke. Ini hasil yang PA yang besar 0,7 dari prediction dari sekian teman-teman dari saya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita membuka website SwissAdmi. Ketik aja SwissAdmi di kolom pencarian, kemudian kita klik bagian paling atas. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pastekan smile dari senyawa sapecitabin di kolom ini. Kemudian klik run.
Oke, kita tunggu berapa saat. Nah, didapatkan tampilan seperti ini di bawah. Nah, untuk formulanya yaitu C15 H22 Fn3O6 dengan berat molekulernya 359,35 gram per mol. Nah, ibuprofen ini memiliki profil ADME yang baik dan memenuhi sebagian besar kriteria Lipinski. Dengan ini tidak ada kesalahan. Selanjutnya kita buka SIA, ketik saja SIA BKSLAB di pencarian Google, kemudian klik website yang paling atas. Nah, smile sama tadi kita pastekan di kolom ini, kemudian klik try SIA. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ada target key, target name, description, p-value, max TC. Namun di sini diperoleh max TC-nya di bawah dari 1. Artinya itu jika max TC-nya di bawah 1, menandakan bahwa reseptor kurang berkaitan dengan kuat. Namun jika dia itu 1, maka reseptor dan ligand itu berikatan dengan kuat. Jadi ini kurang kuat. Ini juga begitu juga di bawahnya. Mungkin sekian dari selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita buka website Protox, di mana website Protox ini untuk melihat tingkat toksisitas pada suatu senyawa. Dengan kita klik Tox Prediction, kemudian scroll ke bawah, dan pada organ toxicity dan toxicity endpoint kita cek semuanya. Kemudian kita scroll ke bawah dan klik Start Tox Prediction. Nah, berdasarkan prediction L50, dosisnya itu 1190 mg per kilogram dengan prediction toksisitas kelasnya itu 4. Dari 1 sampai 6 diasumsikan semakin ke kanan, maka senyawa yang digunakan semakin aman, dan jika semakin ke kiri, senyawa yang digunakan semakin mengandung tingkat toksisitas semakin tinggi. Selanjutnya kita beralih ke website PDB. Nah, pada website PDB ini itu kita mendownload suatu senyawa dengan senyawa yang digunakan yaitu senyawa 2-GPU. Kemudian klik. Nah, untuk downloadnya kita klik download files. Kemudian download dengan PDB format. Setelah senyawa di-download, maka kita akan beralih ke aplikasi MOE. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Untuk langkah berikutnya itu, kita buka aplikasi MOE. Lalu kita buka file protein yang sudah kita download di PDB tadi dengan klik file. Lalu klik open. Lalu kita buka file dengan format PDB. Lalu klik OK. Nah, di sini pada kolom ignore itu kita centang bagian watersnya. Hal ini dilakukan karena tujuan utama docking adalah untuk memprediksi interaksi antara ligand dengan protein target. Dengan mengabaikan molekul air, kita dapat lebih fokus pada interaksi kunci antara ligand dan keseluruhan aminoprotein yang penting untuk aktivitas biologis. Selanjutnya kita klik OK. Nah, maka akan muncul struktur seperti yang terlihat pada gambar.
Lalu langkah berikutnya itu kita akan preparasi protein dengan klik quick prep pada bagian sebelah kanan ini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini karena kita tidak bisa menggunakan file yang sudah kita download tadi, maka kita akan beralih menggunakan file protein yang sudah dipreparasi oleh asisten yang sudah dikirim di WhatsApp group. Sebelumnya kita close, lalu kita buka file asisten. Lalu klik quick prep. Nah, di sini jika preparasinya berhasil, itu maka akan muncul tulisan seperti yang terlihat pada pojok bagian kiri. Di sini jika preparasinya sudah selesai, itu tulisannya akan hilang. Lalu jika sudah selesai preparasi, kita simpan filenya dengan klik file, lalu klik save. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita akan beralih untuk mempreparasi senyawa uji. Kita close terlebih dahulu. Lalu kita buka file yang sudah kita download di PubChem dengan format SDF, yaitu file conformer 3D. Pertama kita klik file, lalu klik open. Nah, di sini kita pilih file conformer 3D, lalu klik OK. Load into MUI, klik OK. Lalu akan muncul tampilan seperti yang terlihat pada layar. Untuk mempreparasi senyawa uji, kita klik compute, lalu klik energy minimize. Lalu pada bagian force file, itu kita klik tanda berhenti, lalu klik fix charge. Lalu selanjutnya kita klik close. Nah, di sini untuk gradiennya itu perlu kita ubah terlebih dahulu, jadi yang terkecil. Selanjutnya kita klik OK. Nah, maka di sini preparasi kita sudah selesai. Selanjutnya kita simpan dengan klik file, klik save, lalu beri nama. Lalu klik OK. Nah, mungkin di sini bedanya untuk preparasi protein dengan senyawa uji itu, mungkin untuk preparasi protein itu harus klik quick prep terlebih dahulu. Juga kita harus mencentang pada bagian Ainur itu bagian barisnya. Sedangkan untuk preparasi senyawa uji itu kita tidak perlu pada bagian quick prep. Jadi kita langsung ke bagian compute. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baiklah, saya Aureledi Tazalisha dengan NIM 2210421005. Di sini saya selanjutnya akan menjelaskan bagaimana proses dari docking. Yang pertama itu, kita klik bagian file, kemudian klik bagian open. Setelah itu kita pilih file dari hasil preparasi protein yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian kita klik compute, lalu klik doc. Nah, pada bagian ligand ini, kita klik bagian logo file, kemudian kita pilih file hasil preparasi senyawa yang telah kita lakukan juga sebelumnya. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu pada bagian output, kita beri nama file. Setelah itu, kita klik run. Nah, pada bagian kanan layar, kita dapat memilih bagian SVL untuk melihat progres dari dockingan yang kita lakukan. Nah, di sini kita akan menunggu sampai 30 pos selesai dari proses dockingan ini. Nah, jika sudah akan tampil label seperti ini.
Pada tabel ini terdapat 5 baris, di mana ini menunjukkan terjadinya 5 kali ulangan untuk docking yang dilakukan. Dan kemudian pada bagian atas ini terdapat seperti mol, rsec, msec, s, rmsd, refine, dan sebagainya. Di sini kita dapat melihat S. S ini merupakan docking score, di mana docking score ini menunjukkan jika semakin negatif nilainya, maka semakin kuat ikatan antara reseptor dan ligan. Di sini kita dapat melihat nilai yang paling negatif yaitu pada ulangan pertama. Lalu selanjutnya RMSD refine, di mana RMSD ini kepanjangannya yaitu root mean sequence deviasi. RMSD refine ini menunjukkan nilai di mana semakin rendah nilai dari hasil docking ini, maka menunjukkan bahwa struktur hasil simulasi yang dilakukan pada aplikasi MOE semakin mirip dengan struktur referensi eksperimental. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya. Kita akan lanjut kepada tahap selanjutnya, itu kita akan melihat interaksi antara senyawa-senyawa yang terjadi. Nah, untuk melihat interaksi ini, pertama-tama kita klik compute, lalu kita klik interaction ligand interaction. Nah, di sini kita bisa lihat interaksi yang terjadi di antara ligan-ligan. Lalu untuk menyamakannya, kita ubah ke bagian option, itu kita ubah ke dua dimensi kontak style. Lalu kita centang seluruhnya. Lalu apply. Nah, setelah di-apply, maka kita dapatkan beberapa jarak itu interaksi antara ligan-ligan tersebut, di mana berdasarkan hasil interaksi, tanda hijau ini merupakan hidrogen, dan tanda ungu merupakan hidrofobik. Dapat kita simpulkan, interaksi yang terjadi itu ada dua. Yang pertama itu ada ikatan hidrogen, dan ada ikatan hidrofobik. Nah, untuk itu, ikatan hidrogen ini merupakan interaksi yang melibatkan atom hidrogen terletak di antara sepasang atom lain yang memiliki muatan tinggi afinitas untuk elektron. Nah, kalau ikatan hidrogen ini tuh ditandai dengan garis putus-putus, seperti hidrogen dengan glutamin dan dengan aspirin dan lainnya. Nah, sedangkan untuk ikatan hidrofobik itu merupakan interaksi lemah antara molekul-molekul nonpolar yang tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Ikatan ini tuh merupakan gaya non-kovalen yang terjadi ketika spesies nonpolar cenderung berkumpul dalam air untuk mengurangi luas antarmuka antara spesies atau antara hidrofobik dan air. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.